Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nizar. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2A. Saya akan menanggapi tentang makul ekonomi makro, yang dimana sebelumnya kita sudah membahas apa itu ekonomi makro, dan juga sampai kepada pembahasan perbedaan antara ekonomi makro dan mikro, dan juga kita telah membahas apa itu ekonomi Islam dan sebagainya. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ekonomi dua sektor atau ekonomi yang tertutup dalam kebijakan pemerintah. Secara teori ada tiga macam yang ditutupi oleh kebijakan pemerintah dan ekonomi empat sektor ekonomi kardodikat. Akan tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara khusus tentang ekonomi dua sektor, dan kita akan memahami apa yang dinamakan ekonomi dua sektor. Kemudian bagaimana cara memahami diagram dari ekonomi dua sektor, dan juga kita akan memahami konsumsi dan ekspektasi. Nah, yang pertama, kita akan memahami apa pengertian ekonomi dua sektor. Ekonomi dua sektor yang terdiri dari sektor-sektor rumah tangga dan perusahaan. Dan ini hanya terdiri dari rumah tangga dan rumah tangga perusahaan. Dan ini juga merupakan hal bentuk paling sederhana dari makroekonomi. Jadi kita memahami ekonomi tertutup yang dimana masyarakat itu memproduksi dan masyarakat juga mengkonsumsi, dan pemerintah itu tidak infleksi baik dari sisi apa yang harus diproduksi dan apa harus dikonsumsi, dan pemerintah tidak mengambil pajak dari masyarakat dan juga tidak memberikan subsidi dari masa Ratul Mandiri itu. Masa-masa betul mandiri itu ada dua, yaitu rumah tangga dan rumah tangga perusahaan. Jadi kita langsung masuk kepada diagram alir perekonomian dua sektor. Di sini ada rumah tangga produsen, ada juga rumah tangga konsumen. Di sini tidak ada pemerintah dan tidak ada luar negeri, hanya ada rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen artinya di sini adalah perusahaan yang mengkonsumsi barang, sedangkan rumah tangga konsumen itu hanya ada yang mengkonsumsi. Kita melalui dari rumah tangga produsen apa yang diterima dari rumah tangga konsumen, yaitu mendapatkan barang atau harga dengan menjual barang atau jasa kepada konsumen. Jadi apa yang bisa didapatkan bagi rumah tangga produsen, yaitu menjualkan atau menyewa tanah kepada konsumen, itu akan menjadikan sebuah pendapatan dari konsumen. Terus dari konsumen apa yang bisa keluarkan kepada produsen, yaitu bisa menjualkan tanah atau tentang pekerja dan modal. Maka di situ konsumen juga akan menjadi kaitannya dengan produsen, yang artian akan mendapatkan keuntungan dari produsen. Jadi antara produsen dan konsumen itu juga tidak bisa diakui oleh kerjasama, yang mana antara keduanya, antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen itu sama-sama menghasilkan. Terus aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Satu, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Jadi asuhannya bisa merupakan tanah, bisa merupakan tenaga yang dimilikinya, atau berupa dagangan dan selainnya. Yang kedua, sebagai besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Jadi setelah rumah tangga mendapatkan uang jual barang atau jasa perusahaan, maka boleh dikonsumsi untuk
membeli barang-barang produsen. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk mengkonsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Jadi kalau ia mendapatkan dari rumah tangga produsen, maka rumah tangga konsumen akan nabung dan juga akan menginvestasikan dari keuangan. Misalnya dia jadi rumah tangga konsumen, ia menjual tanah pada rumah tangga produsen, maka hasilnya itu akan ditabung. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Jadi begitupun rumah tangga produsen saat membutuhkan dana dalam rangka operasional dari perusahaan yang dikembangkan atau mau membeli tanah, maka bisa pinjam pada rumah tangga konsumen. Jadi keduanya itu saling membutuhkan, yang jelas itu menggunakan uang masyarakat. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Artinya ketika rumah tangga belum memiliki pendapatan sama sekali, maka ia mengkonsumsi. Ketika ia sudah mulai mendapatkan pendapatan, maka akhirnya ketika tambah naik sampai masa tertentu. Pendapatan konsumsi dan tabungan. Pendapatan konsumsi dan tabungan. Ketika pendapatan itu tidak memiliki sama sekali dengan artian nol, maka pengeluaran itu akan menjadi naik. Maka tabungan itu akan menjadi kurang. Ketika kita tidak memiliki pendapatan dalam suatu pekerjaan, maka pengeluaran kita akan semakin banyak, dengan artian kebutuhan kita akan semakin banyak. Maka tabungan di situ kita akan mengurang. Ketika pendapatan kita itu banyak, maka pengeluaran di situ akan mengurang dan tabungan akan mengisikan. Kalau kita mengelarikan pada suatu angka, ketika kita memiliki suatu pendapatan dari sebuah perusahaan atau dalam raker kerja, kita memiliki pendapatan 900, maka pengeluaran kita hanya membutuhkan 800, maka kita akan sisa dari 900 kita akan bisa menabung. Keterangan, pada pendapatan yang rendah rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tumbuhan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Kedua, kenaikan. Pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, sisa pertambahan pendapatan di tabungan. Ketiga, pada pendapatan yang tinggi rumah tangga akan menabung. Jadi ketika kita sudah memiliki tabungan tapi kita tidak memiliki sedikit uang, maka kita bisa mengambil sedikit tabungan untuk membiayai apa kebutuhan kita. Kecondongan mengkonsumsi marginal MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi AC yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh, yang dimana rumusnya disitu ada MPC sama dengan AC. Kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi C dengan tingkat disposable income YD. Di situ juga ada rumus APC sama dengan C. Kecondongan menabung marginal MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan AS dengan pertambahan disposable income AYD. Di situ juga ada rumus MPS sama dengan AS. Kedua, kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan S dengan pendapatan Y. APS sama dengan S per YD. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan
disponsibel. Fungsinya adalah C sama dengan A plus BY, C sama dengan A plus BYD, di mana konsumsi rumah tangga saat mendapatkan nasional. Fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disponsibel. Fungsi tabungannya S dikurangi A tambah 1 dikurangi B, Y. Investasi dan fungsi investasi. Pengertian investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanam modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat, yaitu investasi di situ juga dipaparkan dengan nama penanaman modal. Investasi juga merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis instruksi dan perusahaan. Pergantian barang modal yang telah didepresiasikan, pengeluaran untuk membangun kantor, pabrik, dan lain-lain. Faktor-faktor penentu investasi. Tingkat keuangan yang diramalkan akan diperoleh. Kedua, suku bunga. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaannya. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi investasinya. Keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, maka investasi sama dengan tabungannya. Contoh angka keseimbangan pendapatan nasional dalam triliun rupiah. Ketika pendapatannya itu tidak memiliki sama sekali, jadi ini ada sama persis dengan yang tadi. Ketika kita memiliki pendapatan yang berangka nominal, maka konsumsi itu akan menjadi naik, tabungan akan kita mengular, investasi kita juga akan naik, sedangkan pengeluaran agregat ketika akan menjadi naik. Ketika pendapatan kita itu menjadi naik, semisal pendapatan kita dalam suatu pekerjaan itu memiliki 840 pendapatan satu bulan semisal, maka konsumsi di situ atau pengeluaran di situ kita memiliki pengeluaran yang sedikit, tidak akan membutuhkan banyak biaya dikarenakan kita sudah memiliki pendapatan. Baik dengan tabungan, yang dimana kalau kita sudah mendapatkan sebuah pendapatan yang cukup, maka kita akan memiliki dalam tabungan yang cukup. Semisal pendapatan kita 840, terus pengeluaran kita setiap hari satu hari itu mencapai 720, maka sisa dari pendapatan 840 yang dikurangi 780, maka itu bisa disisakan terhadap tabungan. Ini adalah contoh keseimbangan pendapatan nasional, yang dimana antara pendapatan, konsumsi, tabungan, dan investasi, dan juga pada pengeluaran di situ yang dimana kita sendiri yang melakukannya. Ketika pendapatan kita gitu nol, maka pengeluaran kita itu akan semakin banyak, sedangkan tabungan kita akan tidak ada sama sekali. Nah, ketika kita mendapatkan pendapatan yang begitu banyak, seperti hanya 100
1.200.000, maka pengeluaran yang kita keperluan kita itu akan semakin mengurang karena kita sudah memiliki suatu uang atau pendapatkan. Maka dalam suatu tabungan itu semakin menambah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.